Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ini 25 April, betul, terima kasih. 9 bulan saya bersama-sama dengan Pendeta Ir, Bu Yuni, Church Leaders. Dan karena tugas pelayanan di Bandung, konsultasi saya sudah selesai dengan Safari Park Baptist Fellowship. Pendeta Ir, terima kasih. Dan saya memimpin satu lembaga, direktur dari Lembaga Literatur Baptis. Dan salah satu majalahnya, edisi akhir ini memuat tentang pemandirian kita, dan ada banyak hal yang luar biasa yang kita sudah lakukan bersama-sama. Kesempatan yang indah, Pak GM bisa mengenal Pak GM luar biasa. Terima kasih. Saya hanya belum sampai kesampaian untuk bisa naik sepeda bareng beliau, tapi ya suatu saat kita bisa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang diberikan. Saya ingin mendorong Anda satu hal. Ini baru 25 hari pelayanan saya di LLB dan Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa karena doa. Saya ingin berkata kepada Anda, karena doa. Kami mengorganisasikan One Cry Indonesia, doa umat baptis yang dimulai 20 April tahun 2020, sudah 1 tahun setiap Selasa malam, dan sekarang rata-rata 80-90 orang setiap Selasa malam berdoa. Dan saya mau menantang Anda untuk berdoa hari Selasa nanti. Ada hamba Tuhan dari Amerika yang akan berkhotbah dan sudah dirancang, mantan misionari dari Indonesia, di Amerika yang dulu pernah melayani di Indonesia, Pak Clyde Mather, sudah disusun juga akan berbicara juga. Saya ingin mengatakan, tanpa doa tidak ada yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga maupun gereja. Dan 3 minggu ini saya terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Seorang penerbit buku dari Amerika saya hubungi dan berkata, kami akan tanggung semua biaya untuk menerbitkan buku saya di sana. Dan itu hampir 50 juta ketika kami sedang kekurangan uang. Itu luar biasa. Dan hari Kamis kemarin kami bertemu lagi dengan satu penerbit buku yang besar sekali di Amerika, 9 Marks, dari Mark Dever di Washington DC. Dan setelah selesai berbicara 1,5 jam, dan mereka berkata 12 buku kami akan biayai untuk penerbitannya di Indonesia melalui Lembaga Literatur Baptis, dan itu hanya karena doa. Dan saya mau katakan, kalau Anda mau Anda diberkati oleh Tuhan, berdoa. Doa hari Rabu, ada doa fajar jam 5 pagi. Mari kita berdoa bersama-sama dan katakan kepada Tuhan, kami perlu. Seorang anak laki-laki dari Italia, nama keluarganya adalah Simone Boy. Seperti kebanyakan orang Italia, anak-anak Italia, mereka ingin menjadi artis. Dia ingin menjadi artis, bukan penyanyi, tetapi menjadi seorang pemahat atau pelukis. Dan dia ingin sekali memulai segala sesuatunya dengan baik. Tetapi satu hal yang terjadi, ternyata dia tidak kesampaian. Ayahnya meninggal dan kemudian ibunya juga meninggal. Simone Boy, selalu dipanggil seperti itu. Simone Boy kemudian belajar tentang bagaimana memahat, bagaimana mengukir, bagaimana melukis. Karena itu adalah pekerjaan yang prestisius di Italia pada waktu itu. Well, dia dapat kesempatan untuk menjadi seperti anak angkat dari seorang artis dalam hal ini pelukis, pemahat yang terkenal di Italia. Dan dia berkata inilah dream karena punya warisan yang banyak. Tetapi kemudian orang itu meninggal dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan dia sadar bahwa dia tidak dapat untuk melakukan segala sesuatu dari dompetnya orang, istilahnya dompetnya orang. Tapi dia punya kerinduan untuk mempelajari tubuh manusia dan bagaimana dia dapat melukis tubuh manusia. Sebabnya dia pergi ke kapel di satu gereja yang menjadi bagian dari pelayanan gereja pada waktu itu. Dan di gereja itu dia lihat bahwa ada banyak sekali pasien-pasien yang dibawa orang-orang yang sakit, dan dia ingin mempelajari anatomi tubuh manusia di gereja tersebut. Orang-orang tidak mau, bahkan romo-romo, suster-suster nggak mau masuk ke situ, tapi dia menghabiskan waktu dengan bukan saja orang-orang yang sekarat yang dirawat di gereja tersebut, tetapi kemudian dia dengan orang-orang yang mati, baunya luar biasa. Tapi dia belajar mengenai anatomi manusia dan kemudian dia mulai melukis. Dan hasil lukisannya kemudian yang Anda tahu di Sistine Chapel, dan Simone Boy ini adalah Michelangelo di Lovidio Buonarroti Simone. Anda tahu bahwa karya yang besar, yang agung yang dilukis di Sistine Chapel itu
Tidak menjadi begitu saja. Karena ada anak yang punya kerinduan untuk menjadi sesuatu dan dia mau diajar, dia mau dilengkapi, dia mau belajar luar biasa untuk menjadi alat Tuhan yang kemudian menjadi berkat buat banyak orang. Jutaan orang sudah datang dan diberkati dengan lukisan-lukisan. Bukan sekedar lukisan tetapi lukisan yang menggambarkan perjalanan perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Efesus 4 ayat 11 saya ingin mengajak Anda untuk membuka ketika Paulus kepada jemaat di Efesus mengajarkan bagaimana mereka harus memberikan diri mereka untuk diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada pertanyaan yang saya ingin kita jawab. Saya rindu bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda keluar dari ruangan kebaktian ini dan Anda dapat menjawab pertanyaan ini. Mengapa Allah ingin Anda diperlengkapi? Ini adalah tema kita pada minggu ini. Anda sudah diselamatkan, kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah menjadi anggota gereja, Anda sudah dibaptiskan, Anda melayani. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah memberikan diri Anda untuk dilengkapi, untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tidak ada satupun di antara kita yang menjadi orang Kristen dan berkata, saya cukup menjadi orang Kristen seperti ini saja. Setiap kita harus rindu untuk terus bertumbuh, rindu untuk kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Saya rindu bahwa setelah ini Anda akan dapat melihat 3 kebenaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Anda harus menjawab, Allah ingin Anda diperlengkapi karena Allah sudah memanggil hamba-hambanya untuk melengkapi Anda. Saya harus dilengkapi karena ada orang yang Tuhan sudah tempatkan di sini untuk melengkapi Anda. Yang kedua, Anda harus mau dilengkapi karena Allah mengharapkan orang urung kudusnya, yaitu Anda, untuk memiliki pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah merancang jemaatnya untuk memiliki pelayanan yang tertata dengan baik, yang terorganisir dengan baik. Mari kita lihat apa yang dimaksud ketika saya berbicara bahwa Allah sudah memanggil hamba-hambanya untuk melengkapi Anda. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dan ialah yang memberikan baik pertama rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang Anda lihat di dalam ayat 11 ini adalah fungsi yang Paulus katakan. Kita harus tahu bahwa ini bukanlah jabatan yang diberikan, tetapi ini adalah fungsi. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa Tuhan mentabiskan para nabi, memanggil para nabi di dalam perjanjian lama dan beberapa di dalam perjanjian baru untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nabi selalu berhubungan dengan nubuatan. Rasul di dalam bagian ini adalah orang-orang ke-12 murid Yesus yang artinya di dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Saya percaya dan saya yakin perjanjian baru mengatakan bahwa jabatan nabi dan jabatan rasul sudah selesai pada waktu perjanjian baru selesai ditulis. Tidak ada lagi Nabi Irwanto, Nabi Roni, tidak ada Rasul Yohanes yang baru, Rasul Emeraldo, tidak ada. Tetapi yang ada adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan fungsi kenabian, fungsi kerasulan, fungsi kenabian apa? Nabi ketika dipanggil Tuhan di dalam perjanjian lama, mereka mendengar dari Tuhan dan mereka menyampaikan kepada orang lain, kepada jemaat. Yang terjadi pada saat ini adalah kami hamba-hamba Tuhan mendengar dari Tuhan melalui firman Tuhan ini dan Tuhan ingin perintahkan kami untuk melayani, mengajar Anda. Pada waktu perjanjian baru ada 12 rasul yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diutus pergi keluar jauh. Tidak ada lagi rasul Sony, tidak ada rasul Lukas, rasul Diki, tetapi yang ada adalah orang-orang yang memiliki tugas
untuk menyampaikan amanat agung Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Dan yang harus Anda lihat di sini adalah bahwa ketika Tuhan, next slide, ketika Tuhan memanggil hamba-hambanya, Dia sedang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan tugas tersebut. Nah, seringkali kita melihat bahwa ada kata yang dipakai di dalam perjanjian baru dan kata itu kelihatannya biasa saja. Tetapi kata memberikan di dalam ayat 11 dan ialah yang memberikan, kata memberikan itu memiliki arti yang luar biasa, bahwa kata itu adalah ada tugas yang diberikan oleh seseorang. Ini bukan kata sekedar saya memberikan hand sanitizer ini kepada orang lain, saya memberikan uang saya kepada orang lain, tetapi kata yang dijelaskan di sini adalah kata yang menunjukkan bahwa seseorang sudah ditugaskan untuk melakukan satu tugas yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika Tuhan memanggil Pendeta Irwanto, ketika Tuhan memanggil saya, ketika Tuhan memanggil saudara kita Albert untuk melayani Salatiga, Tuhan memanggil kami untuk melakukan tugas yang akan menjadi berkat untuk Anda sekalian. Tuhan memanggil para nabi, Tuhan memanggil para rasul, Tuhan memanggil para pemberita Injil, pengajar-pengajar. Dia ingin bahwa setiap kami, apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk Anda dan bukan untuk kami sendiri. Anda tahu sudah ada panggilan-panggilan yang diberikan dan ini yang Tuhan sedang berikan. Tetapi Tuhan juga mengatakan melalui hambanya, Rasul Paulus ini, bahwa ada tantangan terhadap tugas panggilan tersebut. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, dikatakan ada ajaran-ajaran di dalam, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa, angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Ada tantangan yang harus dihadapi oleh Anda, oleh kami para pelayan Injil, dan ini yang Paulus sedang katakan, mengapa Anda harus dilengkapi? Karena sebagai orang yang baru dilahirkan kembali, sebagai orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan, Anda tidak mampu untuk melakukan semuanya sendiri. Anda perlu kekuatan, Anda perlu untuk dilayani. Ada orang yang berkata, bolehkah kami ikut dalam doa fajar pagi itu? Karena saya ingin curhat, saya ingin dilengkapi, saya ingin diberkati. Dan itu yang menjadi tugas para gembala, para nabi, para rasul zaman ini untuk menolong Anda menghadapi tantangan tersebut. Tetapi saya ingin mengajak Anda bahwa mengapa Allah memanggil para hamba-hambanya, karena yang saya yakini adalah ada pentingnya Anda dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, di dalam nats ini Tuhan sedang menekankan betapa pentingnya setiap Anda, betapa pentingnya Pandu, betapa pentingnya Sylvie, betapa pentingnya Maxi, betapa pentingnya setiap kita di dalam gereja ini, karena Paulus mengatakan di dalam gini, untuk memperlengkapi, coba lihat di dalam ayat 12, kata apa yang dipakai di situ? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ayo orang kudus ya? Jawa Tengah. Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya Anda orang dari kota kudus. Tahukah Anda ketika kita dilahirkan kembali, kita dipanggil dengan sebutan kita orang-orang kudus. Anda berkata, enggak lah Pak, jauh lah saya dari itu. Saya masih banyak lakukan dosa, saya masih lakukan ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata kudus di dalam bahasa aslinya adalah Anda dipisahkan. Anda dipisahkan. Anda adalah seperti di dalam tabernakel, kemah suci dalam perjanjian lama. Ada perabot-perabot yang dikuduskan, perabot-perabot yang dipisahkan. Anda adalah orang-orang yang dipisahkan. Apakah Anda berkata sesuatu yang luar biasa ketika Anda melihat diri saya, ketika Anda bangun pagi, nyisir rambut, pakai baju dan lain sebagainya, dan melihat di kaca Anda dan cermin Anda dan berkata, saya adalah orang yang sudah dikhususkan, dipisahkan oleh Allah untuk satu pekerjaan yang mulia. Dan yang saya ingin tantang Anda, mengapa Anda tidak mau dilengkapi untuk pekerjaan Tuhan? Mengapa Anda cukup berasa dengan, saya mau ini saja, saya cukup seperti ini saja, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, salat dan selesainya, dan datang ke hari Minggu untuk berbakti. Tidak ada dari kita yang harus merasa cukup dengan kehidupan kita saat ini. Karena apa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang dilengkapi, tetapi juga ada panggilan yang luar biasa ketika setiap Anda dan saya disebut orang-orang kudus. Yang kedua yang kita lihat di sini, bukan saja ada Allah yang memanggil hamba-hambanya, tetapi Allah mengharapkan orang-orang kudusnya memiliki pertumbuhan di dalam iman. Ayat 13,
mengatakan seperti ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kata di dalam bahasa Indonesia adalah kata yang baik sekali yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, karena kata mencapai di situ adalah kata yang menunjukkan bahwa ada perjalanan yang ditempuh. Ada perjalanan yang ditempuh oleh sekelompok orang untuk mencapai satu destinasi, satu tujuannya. Saya senang dari Bintaro dulu, waktu saya tinggal di Bintaro ke sini, kalau lagi lancar 1,5 jam, gampang. Tapi pindah ke Bandung lewat Cianjur, 4 jam hari Jumat kemarin, 4 jam. Dan ketika sampai di sini, nyampe juga gue akhirnya padahal dekat ya, nggak sampai 70 km antara Bandung dan Taman Safari. Tetapi ini yang terjadi ketika kita akhirnya lega mencapai satu tujuan yang kita tuju. Dan ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita karena ada tantangan rohani. Saya tegaskan sekali lagi, ada tantangan rohani di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat tadi ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak satu yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita mengucap syukur bahwa kita dapat renungan pagi melalui WhatsApp. Saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan mengandalkan renungan pagi Anda dari apa yang dikirim oleh orang lain kepada Anda melalui WhatsApp, YouTube, Facebook, atau apapun juga. Baca Alkitab Anda, baca buku renungan Anda, dan bertumbuh dari kehidupan rohani Anda bersama dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Harus tahu bahwa setiap orang mengirimkan dan mungkin saja apa yang mereka kirimkan baik. Tapi mungkin juga apa yang mereka kirimkan tidak baik. Tetapi ketika Anda mengandalkan firman Tuhan dan membaca dan bertumbuh dari firman Tuhan dari kitab ini, Anda akan bertumbuh dengan baik. Ada ajaran sesat yang luar biasa dan kalau Anda melihat di dalam ayat 17 dan selanjutnya, Anda akan melihat bahwa Paulus mendaftarkan sekian banyak bahaya yang sedang mengancam manusia, anggota gereja 2000 tahun yang lalu. Dan yang luar biasa adalah sampai dengan detik ini, ajaran sesat tersebut, ancaman terhadap keiman kekristenan semakin terus bertambah dan bertambah. Dan kalau Anda tidak mau bertumbuh, Anda akan menjadi orang yang mudah untuk diombang-ambingkan. Anda akan menjadi orang yang gampang disesatkan. Tetapi yang Paulus rindukan adalah ada kesempurnaan rohani yang Allah harapkan dari Anda. Dikatakan di dalam ayat 13. Di dalam ayat 13 dia berkata seperti ini. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Anda ibu-ibu, Anda tahu bahwa ketika Anda membawa bayi Anda ke posyandu dan akan diperiksa di sana, dilihat bayi Anda ini stunting atau tidak, gitu ya. Anda akan melihat bahwa sesuai dengan grafiknya. Di Indonesia belum ada, tetapi ketika saya dan Lena membawa anak-anak ke sana, ada grafik tinggi badan yang harus dicapai sehingga kita tahu pertumbuhan tinggi anak-anak kita itu sesuai dengan standar apa enggak. Dan grafiknya standarnya adalah standar orang Amerika yang tinggi-tinggi. Nah, kita tentu saja di bawah-bawah terus ya, standarnya salah begitu ya. Nah, ini bukan berbicara mengenai standar Amerika, standar Afrika, dan standar mana, apalagi anak-anak saya kecil-kecil begitu semua. Tetapi kita tahu bahwa standar yang dipakai oleh Yesus adalah standar, dikatakan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kata tingkat di dalam bahasa asli adalah kata di mana kita mendapat kata meter. Kata meter kita jadi sesuai dengan meterannya. Sesuai dengan meterannya. Kita nggak membangun ruangan ini dan kemudian berkata, saya mau pakai tongkat. Zaman dulu kita pakai tongkat. Saya mau pakai tongkat untuk mengukur berapa luas gedung yang akan kita bangun. Tapi kita memakai standar, yaitu meteran yang sudah ada. Yang ada, standar yang kita pakai. Standar pertumbuhan yang kita harus pakai adalah standar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan menyanyi nanti lagu, Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu, sabar. Saya tahu semangat banget mau main, sabar. Ku mau sepertimu Yesus, gitu ya. Kita nyanyi. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, kita berkata, Ku mau sepertimu Yesus, suruhlah Ibu Yuni yang berdoa untuk saya. Ku mau sepertimu Yesus, bilanglah Maria tolong berdoa untuk saya. Ku mau sepertimu Yesus, aduh udahlah Pak Ir aja lah yang belajar kita buat saya. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu. Sebenarnya sempurnakan selalu karena Yesus tidak disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, dan ini dikatakan oleh Paulus. Dan Paulus, Anda tahu setelah 14 tahun lebih dia menjadi orang Kristen, dia mengangkat doa di dalam Filipi 3 ayat 10 yang bagi saya ketika melihat ayat ini saya berkata luar biasa sekali Rasul ini ketika dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya.
Seorang rasul yang sudah mengajar, merintis gereja, menulis kitab-kitab ini masih berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ada pertumbuhan iman yang bukan hamba-hamba Tuhan di gereja ini harapkan dari Anda, tapi Allah harapkan terlihat dari Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Kalau ada angka 0 sampai 10 dan Tuhan berkata kepada Anda saat ini, tingkat pertumbuhan kerohanian Anda 6, 7, 8, 4, apa 2? Apa yang Anda jawab? Apa yang Anda jawab kepada Tuhan? Kalau Tuhan berkata, Marolam, tingkat pertumbuhan kerohanian Anda berapa? Tahu nggak Pak Marolam? Tuhan nggak akan tanya kepada Anda, Tuhan akan tanya kepada istri Anda. Bercanda Pak, Bu. Tetapi Anda tahu bahwa Tuhan sedang mengharapkan pertumbuhan kerohanian dari Anda. Yang ketiga, yang kita akan lihat di sini adalah Allah merancang jemaatnya untuk memiliki pelayanan yang terorganisir. Dilihat di dalam ayat 16. Lihat dari ayat 16 dikatakan begini. Daripadanya lah. Jangan lihat dulu ayat kata-kata selanjutnya. Daripadanya lah. Yang saya lihat ketika melihat kata ini adalah bagaimana di dalam 6 ayat Paulus selalu mengarahkan segala sesuatunya kepada Kristus. Next slide. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa mengapa Allah ingin gereja kita, Safari Park Baptist Fellowship, memiliki pelayanan yang tertata dengan baik karena segala sesuatu yang berasal dari Kristus harus tertata dengan rapi. Anda lihat bahwa berkali-kali Paulus berkata tentang Kristus. Kalau Anda melihat mulai dari ayat 11, dia berkata, dan ialah menunjukkan kepada Kristus. Lalu kemudian dia berkata di dalam ayat yang ke-13 yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu kemudian di dalam ayat 15 dia berkata kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Dan ayat 16 daripadanya lah seluruh tubuh. Anda lihat bahwa 6 ayat ini semuanya sungguh-sungguh dirancang untuk mengarah kepada Kristus. Sehingga Paulus ingin menekankan kepada kita segala sesuatu yang ada yang harus berasal dari Kristus harus tertata dengan baik. Dan Anda tahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Dia menata segala sesuatunya dengan baik. Anda belajar konservasi di Taman Safari ini, Anda belajar lagi. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, ketika Allah menciptakan manusia di hari ke-6, segala sesuatunya sudah siap. Bayangkan kalau Adam dijadikan hari pertama. Mau makan apa dia selama beberapa hari ke depan? Oke. Anda tahu, kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak disiapkan oleh Tuhan tersebut, apa yang akan dimakan? Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dan di dalam pelayanan gereja, Tuhan mau kita menata dengan baik. Dan dari hati saya yang paling dalam setelah 9 bulan lebih melayani tempat ini, saya ingin menantang semua church leaders, semua co-workers. Anda mengeluarkan biaya yang besar untuk saya datang ke sini seminggu 2 kali. Dan kalau setelah saya pulang dan semuanya biasa-biasa saja, back to square one dalam bahasa Inggrisnya Pak Aldo, semuanya biasa-biasa lagi, what a waste, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang segala-galanya. Bukan karena saya, tetapi Anda harus melihat bahwa di dalam pelayanan gereja ini, segala sesuatu harus tertata dengan baik. Dan oleh sebab itu, kalau Anda sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi church leaders, Anda harus berkata, saya punya tanggung jawab yang besar di gereja untuk menata pelayanan gereja ini dengan baik. Dan kalau Tuhan sudah memanggil Anda menjadi pekerja gereja, co-workers, Anda harus tahu ini adalah kehormatan, kesempatan, berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan kalau Anda belum melayani di apapun, Anda harus tahu bahwa Tuhan mau Anda melayani, karena gereja kita harus tertata dengan baik. Dan kata tertata yang dipakai oleh Paulus ini adalah kata yang dipakai untuk, Billy mesti mendengar ini adalah istilah arsitektur yang dipakai oleh Paulus di dalam bagian ini. Artinya kata yang dikatakan dipakai oleh Paulus ini yang rapi tersusun ini adalah kata yang dipakai oleh seorang ahli bangunan. Dalam bahasa kita ahli teknik sipil, teknik arsitek, untuk merujuk kepada bangunan yang sedang dibangun. Ini adalah kata yang dipakai ketika satu batu diletakkan di satu sisi batu yang lain supaya semuanya berdiri dengan baik. Dan Anda dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus, Anda adalah batu-batu yang kudus
kudus. Gereja kami di Amerika namanya living stones, plural stones. Tetapi kita katakan datanglah kepada batu rohani, singular, yaitu Yesus. Dan kita adalah batu rohani, living stones, batu-batu yang hidup yang dikatakan. Jadi kita harus memiliki pelayanan yang tertata dengan rapi. Dan tetapi juga Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu harus berpusat kepada Kristus. Yang berpusat kepada Kristus harus membawa kesatuan. Tahukah Anda pada waktu Paulus menuliskan bagian ini ayat 11 sampai 16 tidak berdiri dengan begitu saja. Anda melihat, saya mengundang Anda untuk membuka pasal 4 ayat 1 di mana sebelumnya bagian ini dikatakan, dia berkata seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara. Anda melihat di dalam perjanjian baru setiap kali ada kata sambung, oleh karena itu, sebab itu dan lain sebagainya. Anda harus tahu bahwa ini menghubungkan pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Paulus atau penulis yang lain dengan apa yang sebelumnya dia sampaikan kepada kita. Apa yang sebelumnya dia sampaikan kepada jemaat di Efesus. Sebelumnya di jemaat Efesus, dia coba lihat Anda di dalam ayat 14 sampai ayat 21. Ayat 14 sampai ayat 21 adalah doa Paulus. Ada doa yang Paulus sedang katakan, naikkan untuk jemaat di Efesus. Dan setelah dia berdoa sebenarnya dia memberikan nasihat bagaimana kita harus memiliki pelayanan yang rapi tersusun. Kita harus memiliki pelayanan yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Dan kata diikat menjadi satu adalah kata yang luar biasa. Ini istilah kedokteran yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu seperti rangka tubuh kita yang tersusun satu persatu dengan baik. Kita harus menjadi satu karena kita harus berpusat kepada Kristus. Dan ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tapi yang luar biasa ini adalah bukan saja doa dari Rasul Paulus, tetapi saya ingin katakan kepada Anda bahwa sebelum Paulus mendoakan jemaat di Efesus, Yesus telah berdoa lebih dahulu kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mendengarkan pengajaran murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 17 dia berkata, supaya mereka semua menjadi satu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada semua orang yang ada di dalam ruangan ini, yang berpikir bahwa yang terjadi di gereja ini harusnya sesuai dengan agenda saya. Yang terjadi di sini harusnya sesuai dengan standar saya. Harusnya sesuai dengan keinginan saya ingin berkata, tidak ada yang harus terjadi di dalam gereja ini sesuai dengan keinginan Roni, kemauan Irwanto, apa yang Marula mau lakukan, tetapi hanya berpusat kepada Kristus, di mana kemuliaan itu akan diberikan kepada dia. Karena di dalam ayat yang sebelumnya, Paulus dia berkata, di dalam ayat 11, ayat 10 maaf, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Di dalam ayat ini Paulus sedang berkata, segala sesuatu yang saya sampaikan, doa yang saya sampaikan, ajaran yang saya sampaikan, nasihat yang saya sampaikan, kekuatan yang saya sampaikan, semuanya harus berpusat untuk kemuliaan Yesus Kristus saja. Dan ini harus terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melayani, mengembangkan Safari Park Baptist Fellowship. Yang luar biasa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, seorang anak lahir sebagai anak yang ketiga dari sebuah keluarga. Dia dinamakan Rick Hoyt. Ayahnya adalah Dick Hoyt. Dick mempunyai 2 anak laki-laki, Ruby, Rubble, dan satu lagi. Tetapi yang ketiga namanya adalah Rick. Rick adalah seorang anak yang dilahirkan dengan cerebral palsy yang begitu parah. Anda tahu cerebral palsy, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cacat mental, kakinya nggak bisa bergerak apa-apa, ada kaki tetapi tidak bisa berjalan, tangannya juga tidak dapat berjalan. Tetapi kedua kakaknya membawa mereka, Rob dan Russell, kedua kakaknya membawa anak itu pula, adiknya mereka pula, dan berkata, kami akan memperlakukan Rick sebagai anak yang normal. Ibunya, Judy, tidak mau mengakui anaknya adalah seorang yang difabel dalam bahasa kita. Dan mereka terus berusaha, dan kemudian Rick, pada waktu dia berumur 15 tahun, berkata kepada ayahnya, Papa, boleh nggak saya ikut lomba lari? Jalan aja nggak bisa, tetapi dia
dia berkata kepada Dick, boleh nggak saya ikut lomba lari? Dia berkata, ayahnya karena mengasihi anaknya yang nomor 3 ini, dia mengatakan, oke, saya akan menggendong kamu berlari. Dick kemudian berlari. Setiap kali dia ada Rick punya keinginan untuk berlomba, apapun juga Dick akan berusaha sekuat tenaga, sehingga dia mengikuti berdua, mereka selalu mengikuti kurang lebih 50 perlombaan lari setiap tahunnya. Dia sudah mengikuti 34 kali Boston Marathon. Anda tahu Boston Marathon adalah maraton yang paling bergengsi di dunia, dan kurang lebih 4.000 miles menaik sepeda seperti itu. Rick nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di belakang. Yang melakukan segala sesuatunya adalah ayahnya. Sampai kemudian mereka bisa ikut triathlon di Kona, Hawaii, yang kemudian diliput luar biasa oleh TV. Dan ini menjadi hal yang luar biasa ketika ayahnya, seorang ayah itu mau melakukan berlari, menggendong, menarik anaknya, naik sepeda, berenang, segala sesuatu itu. Sampai kemudian Rick akhirnya bisa lulus dari Boston University. Dan kemudian Rick berkata seperti ini ketika dia diwawancari oleh Boston Globe. Dia berkata, ketika saya berlari, ketidakmampuan saya, kecacatan saya itu hilang. Padahal dia nggak berlari. Tapi kemudian reporternya berkata kepada ayahnya, bukankah kamu yang berlari untuk anak kamu? Dia berkata kepadanya, kan bukannya Rick yang berlari, tetapi Dick yang berlari untuk kamu. Dan perhatikan, Dick menjawab dengan seperti ini. Dia berkata, no, Rick runs the races. Rick lah yang berlari dalam perlombaan tersebut. I just loan him my arms and my legs. Saya hanya meminjamkan kaki dan tangan saya. Dan Dick berkata, there is nothing in the world that we cannot do together. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang tidak dapat kita lakukan bersama-sama. Dan kalau Dick dapat mengatakan seperti itu, dan kalau Dick dapat melakukan apapun untuk pekerjaan anaknya, untuk apa yang anaknya ingin sampaikan, mengapa kita tubuh Kristus tidak dapat melakukan seperti itu? Mengapa kita tidak dapat melakukan there is nothing in this world that we cannot do together? Mengapa Anda tidak dapat berkata, oh tidak ada apapun yang kita tidak dapat lakukan di puncak ini, kalau kita bergandengan tangan, kalau kita bekerja bersama-sama. Dan ini bukan sekedar yang Paulus inginkan dari kita, tetapi ini yang Yesus Kristus ingin kita lakukan bersama-sama. There's nothing in this world that we cannot do together. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kita lakukan. Tidak ada apapun yang tidak dapat kita lakukan. Kita dapat menjangkau 200 juta orang di Indonesia ini dengan Injil Kristus kalau kita dapat melakukannya bersama-sama. Kita dapat memberkati semua pengunjung yang ada di sini kalau kita dapat bekerja bersama-sama. Kita dapat melayani semua karyawan di sini kalau kita melakukannya bersama-sama. Dan kita dapat melakukannya itu kalau kita dengan rendah hati mau memberikan diri kita untuk dilengkapi untuk pekerjaan Kristus. Pertanyaan yang saya ingin berikan kepada Anda sebagai penutup adalah, apakah Anda mau memberikan diri Anda dilengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus? Kita akan menutup dengan puji-pujian yang akan kita naikkan. Tetapi ada pertanyaan yang saya ingin Anda semua renungkan, pikirkan, doakan ketika kita akan, sebelum kita menyanyikan lagu ini. Apakah Anda siap untuk dilengkapi bertumbuh seperti Kristus? Anda sudah menjadi orang Kristen. Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah bertanya kepada para pemimpin gereja dan berkata, saya ingin berkunjung, lengkapi saya untuk berkunjung. Saya ingin dapat menjangkau orang lain, lengkapi saya untuk dapat menginjili. Saya ingin melayani sebagai worship leader, sebagai tim. Saya ingin dilengkapi. Dan saya ingin Anda untuk memakai worship team, stay dulu di sana di tempat Anda. Dan saya ingin Anda untuk memakai saat ini untuk berdoa. Renungkan bagian ini. Pagi ini, Anda menjadi anggota gereja, Anda menjadi orang Kristen, tetapi Anda belum bertumbuh. Dan pagi ini Tuhan berkata kepada Anda, berikan diri Anda untuk dilengkapi. Tuhan berkata kepada Anda, jangan puas dengan kehidupan kerohanian Anda, tetapi bertumbuhlah. Ketika semua mata dipejamkan, tidak ada yang melihat,
Pagi ini kalau Anda diingatkan dan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda harus memberikan diri Anda bertumbuh, dilengkapi. Dan Anda mau berkata kepada Pendeta Irwanto, lengkapi saya. Anda mau berkata kepada pemimpin gereja, lengkapi saya. Maukah Anda dilengkapi untuk pekerjaan Tuhan? Di tempat Anda duduk, tidak ada yang melihat kecuali saya dan hambanya. Angkat tangan Anda dan katakan, Tuhan, saya mau dilengkapi. Tuhan, saya mau melayani lebih baik lagi. Tuhan, saya mau menjadi lebih lagi, menjadi berkat buat banyak orang. Saya orang biasa. Petrus pun orang biasa. Tapi ketika dia dilengkapi oleh Tuhan, dia menjadi pengkhotbah luar biasa. Mungkin Tuhan tidak memanggil Anda menjadi pengkhotbah, tapi Tuhan memanggil Anda menjadi pelayan. Di tempat Anda berdiri, di tempat Anda duduk, angkat tangan Anda dan katakan, Pak, saya mau dilengkapi. Saya belum tahu apa itu. Saya mau bertanya kepada pendeta, lengkapi saya untuk pelayanan. Silakan. Ada. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, lengkapi saya. Pagi hari ini mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin saya dilengkapi kalau saya belum memiliki hubungan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini Anda baru menyadari, saya ada di dalam ruangan gereja, tetapi Yesus belum ada di dalam ruangan hati saya. Dan Anda berkata, saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk pertama kalinya, saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Di tempat Anda duduk, angkat tangan Anda pelan-pelan. Saya melihat dan saya ingin mendoakan Anda yang mau memberikan hidup Anda untuk Tuhan Yesus. Anda yang sedang hidup di dalam pandemi ini dan belum tahu kalau sesuatu terjadi dan Anda meninggal malam ini, apa yang terjadi dengan kekekalan Anda? Dan kalau Anda belum memiliki keyakinan keselamatan, maukah Anda memastikan itu pada pagi hari ini? Di tempat Anda duduk, ketika Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan Anda dan kami akan mendoakan Anda. Ada di tempat Anda duduk. Tidak ada yang melihat, hanya saya dan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi yang mau mengatakan untuk pertama kali, Tuhan, ternyata saya belum lahir baru, saya belum tahu akan keselamatan, saya belum tahu apakah saya mati nanti saya akan masuk surga. Angkat tangan Anda. Anda berkata, Tuhan, bertahun-tahun saya masuk ke dalam gereja, bertahun-tahun saya pergi ke dalam kebaktian, tapi saya masih belum menjadi orang Kristen. Kalau nanti malam saya mati, saya tidak tahu apakah saya ke surga atau neraka. Itu tandanya Anda belum diselamatkan. Ada? Silakan, ada. Puji Tuhan. Ada lagi? Angkat tangan Anda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Pastikan keselamatan Anda. Bapa, Engkau baik. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kita mau berdoa, Tuhan, mereka ingin diselamatkan. Hamba berdoa biarlah pada pagi hari ini mereka mengatakan kepada Yesus, Tuhan, jadilah Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan, jadilah Juru Selamat dalam kehidupan saya. Selamatkan saya. Dan Anda yang mengangkat tangan, ucapkan doa ini dalam hati Anda. Bapa di dalam Yesus, hamba mengakui bahwa hamba orang berdosa. Hamba minta Engkau akan selamatkan hamba. Engkau akan bawa hamba ke surga pada waktunya tiba nanti. Sehingga seperti yang lagu tadi kami nyanyikan, kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, hamba berdoa pada waktu kami menyanyikan lagu penyerahan ini, Tuhan Yesus, bahwa kami akan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan memberikan diri kami sebagai bejana itu untuk dapat dibentuk oleh Tuhan Yesus. Singers akan menyanyikan lagu ini bersama dengan Anda. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
inilah hidupku di tanganmu, bentuklah